Assalamualaikum, hai semuanya. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat pangsit goreng. Dan sekarang saya mau berbagi resep cara membuat kulit pangsitnya. Nah ini cara membuatnya tuh sangat mudah sekali. Ya kita langsung aja siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Nah pertama-tama kita siapkan air, lalu tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Lalu kita masak sampai mendidih. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, kita siapkan bahan untuk membuat kulit pangsitnya. Nah, di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi yaitu sebanyak 300 gram. Lalu ditambah dengan tepung tapioka 30 gram. Terus 3/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk sebentar sampai tercampur rata. Nah ini air sudah mendidih, lalu kita langsung masukin aja airnya sedikit-sedikit dulu ke adonan kulit pangsit yang sudah diaduk tadi. Aduk dengan menggunakan spatula ya teman-teman karena ini panas. Lalu tambahkan lagi airnya. Aduk lagi. Nah sampai ngebentuk remahan seperti ini. Kalau misalkan ini adonannya sudah agak dingin atau hangat, kita aduk menggunakan tangan aja. Nah untuk teksturnya kita buat ini adonannya itu agak keras ya teman-teman, jadi nggak lembut, supaya hasilnya si kulitnya itu nggak melar ya. Kalau terlalu banyak air itu nggak bagus. Nah kita ulenin sampai kurang lebih 10 menit, lalu kita bulat-bulatkan. Nah setelah ini kita diamkan selama setengah jam, tutup seperti ini supaya adonan lebih elastis. Nah ini setelah ditutup ya teman-teman, ini adonannya jadi agak lembut seperti ini. Lalu kita ulenin lagi kurang lebih 10 menit. Lalu kita bulatkan lagi. Dan diamkan selama 1 jam. Tutup lagi ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Nah teman-teman, ini adonannya udah lebih elastis ya, udah lebih kalis. Nah sekarang kita bagi adonannya. Nah sebelumnya kita taburi dulu bawahnya atau mejanya dengan menggunakan tepung maizena atau tapioka supaya tidak lengket ya. Nah di sini saya bagi adonannya menjadi 4 bagian supaya lebih mudah pas ditipiskannya nanti. Nah ini kita ambil 1 bagian lalu pipihkan. Nah habis itu kita gilas ya. Di sini saya pakai manual aja, pakai roll kayu, atau kalau teman-teman bisa punya penggiling mie, boleh juga menggunakan gilingan mie ya. Nah pipihkan sampai tipis ya. Di sini saya pakai ukuran kurang lebih 0,5 mm, jadi sampai agak tipis ya, tapi jangan tipis banget. Nah ini udah cukup. Kemudian kita bentuk atau potong-potong ya, potong-potongnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Nah di sini saya mau buat yang segi 4 dan juga yang bulat. Nah atasnya kita taburin lagi pakai tepung maizena. Kemudian potong-potong ya. Nah, supaya tidak lengket satu sama lain, kita alasi atau taburi dengan tepung maizena seperti ini. Nah ini dijamin gak lengket ya teman-teman. Nah ini sudah selesai sebagian. Nah untuk sebagiannya saya mau bikin yang bulat. Nah ini saya pakai cetakan seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak ada alat seperti ini, teman-teman boleh menggunakan alat yang lain. Bisa menggunakan mangkok kecil atau yang lain yang ada di rumah ya. Disesuaikan aja. Nah untuk adonan yang lainnya, sisanya kita lakukan proses yang sama ya teman-teman, sampai semua adonannya habis. Dan untuk sisanya jangan dibuang, bisa dibikin adonan lagi ya teman-teman. Nah ini sudah selesai.
Nah, dari satu adonan ini menghasilkan 52 lembar kulit ya teman-teman. Ini bisa lebih atau juga bisa kurang dari 50 lembar, tergantung dari tipis atau tebalnya kulit yang kita bikin. Nah, ini juga bisa disimpan tahan lama, disimpan di freezer dengan cara biasanya saya masukkan dulu ke plastik ziplock atau dibungkus dulu dengan menggunakan plastik wrap. Nah, ini direkatkan lalu dibuang udaranya ya. Nah, habis itu saya masukkan ke wadah kedap udara supaya awet ya dan tahan lama. Nah, ini kalau misalkan disimpan di freezer ini bisa tahan sampai 2 bulan ya teman-teman. Jadi lumayan ya buat stok di rumah kalau misalkan sewaktu-waktu kita membutuhkan. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita simpan di freezer. Ya teman-teman semuanya, nah ini kulit pangsit yang sudah disimpan selama 3 minggu di freezer. Ini saya diamkan dulu selama 10 menit. Hasilnya itu masih tetap bagus, tetap segar. Terus juga ini nggak lengket sama sekali. Oke, buat teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat silahkan di like dan share ke teman-teman semuanya. Semoga cara membuat kulit pangsit ini bermanfaat buat semuanya. Selamat dicoba di rumah. Terima kasih banyak yang sudah berkunjung. Wassalamualaikum.